Run Breakthrough Generation, khususnya orang-orang muda, anak-anak remaja, anak-anak muda, pun kalian berada. Kali ini saya ingin mencoba mengupas tentang sebuah konsep luka hati. Luka adalah sesuatu yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Nah, kenapa setiap manusia bisa terluka? Karena setiap manusia punya emosi, punya pola pikir, punya perasaan. Manusia, anak-anak muda adalah bagian dari makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan banyak orang. Nah, interaksi yang kita lakukan itu menghadapi berbagai keunikan pribadi. Ada orang-orang di sekitar kita yang punya kerendahan hati, punya kesabaran, punya kasih. Tapi dalam hidup kita juga menghadapi orang-orang yang karakternya keras, bad karakter, emosional, kemudian toksik, punya karakter-karakter yang merusak, karakter-karakter kesombongan, merasa dirinya ingin paling hebat. Nah, kita berinteraksi setiap hari, setiap jam di dalam kehidupan kita dengan tipe-tipe orang yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi, kalau kalian bertanya dengan saya, wajar nggak sih kalau saya mengalami sebuah luka batin? Wajarkah saya kalau saya mengalami perasaan dendam kepada orang lain? Saudara, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya coba akan membuka sebuah ayat dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ini ada di Efesus 4, ayat yang ke-31 sampai dengan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, saudara, jawabannya tadi apa? Boleh nggak kita luka? Boleh nggak kita dendam? Jawabannya ini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, di situ dikatakan apa lagi? Kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah harus dibuang dalam hidup kita. Nah, tapi kata Tuhan apa? Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Di poin yang terakhir dibilang begini, saudara-saudara anak-anak muda, Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi Tuhan Yesus sendiri terlukai. Tuhan Yesus difitnah. Tuhan Yesus dikhianati. Tuhan Yesus menanggung segala sesuatunya sampai mati di kayu salib untuk menebus kita yang terluka. Emosi mungkin terjadi dalam hidup kita saat kita difitnah, saat kita disakiti, dikecewakan, emosi kita berjalan, dan itu sebagai seorang manusia yang punya kelemahan secara emosional kita. Tetapi kalau ada luka hati dalam hidup kita, itu ibaratnya
akan menghancurkan kehidupan kita. Nah, saya punya sebuah botol nih, rekan muda. Botol ini berisi air putih. Tapi waktu saya buka botol ini, ya, kemudian saya masukkan sebuah cairan yang hitam ke botol ini. Lalu botol ini saya tutup kembali. Dan saya kocok-kocok, isi air putih ini akan menjadi air hitam. Nah, perumpamaan botol ini melambangkan hati kita. Kalau hati kita diisi iri hati, sakit hati, luka hati, kata-kata kutuk, emosional kita, maka kedalaman hati kita itu tidak bersih lagi, tapi hati kita akan kotor. Nah, kalau hati kita kotor, anak-anak muda, apa yang terjadi dengan karakter kita? Pola pikir kita akan overthinking. Negative thinking, dalam diri kita bergejolak emosi-emosi yang kadangkala kita nggak bisa kuasai. Di mulut kita kata-kata kasar, kata-kata kutuk, kata-kata menyakiti banyak orang, itu akan kita lahirkan. Dan banyak orang akan terlukai lewat setiap kehidupan kita. Saudara, di dalam pelayanan saya sebagai seorang konselor, banyak sekali saya jumpai anak muda yang terluka. Dia menjadi sebuah monster yang hidup. Satu, dia akan menjadi monster untuk dirinya sendiri. Yang kedua, dia akan menjadi monster yang menakutkan bagi banyak orang. Kalau itu monster pribadi dirinya sendiri, dia seorang yang sangat introvert. Dia akan melukai dirinya, dia melakukan cutting, dia akan minum obat-obat yang akan membuat dia mengalami fly, dia akan menyakiti dirinya, dia akan tinggal di kamar sendiri, meratapi nasibnya, mengalami depresi, mengalami lebih dari depresi, membutuhkan pertolongan seorang dokter. Dan ada satu kasus yang sangat membuat saya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Seorang mahasiswa punya hubungan yang sangat buruk dengan orang tuanya. Dia terluka dengan figur ayahnya, tetapi ayah ini selalu mengharapkan anak ini menjadi seseorang yang menjadi mimpinya. Anak ini anak yang sangat introvert. Lukanya dia tembuskan ke dalam dirinya. Dia mengikuti semua harapan orang tuanya. Dia menjadi sebuah robot, kalau saya bilang, yang emosinya mati untuk dirinya sendiri. Nah, di semester yang ke-6 ternyata dia nggak kuat, saudara-saudara. Dia hidup di dunia mahasiswa dan sangat introvert. Dia nggak punya teman. Dia hidup dalam kesepian dan kesendiriannya. Saya sempat melayani anak ini dan ternyata anak ini akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Di sebuah apartemen, akhirnya dia mati dalam luka hatinya. Saudara, cerita ini banyak yang terjadi saat ini. Saya sebagai seorang yang pelayanan dalam bidang luka hati, begitu banyak melihat bahwa iblis itu mengikat orang-orang yang terluka dan akhirnya maut yang terjadi. Saudara, kalau ada di antara kalian yang saat ini mendengarkan apa yang saya sampaikan, engkau masih terbelenggu dengan luka hatimu,
engkau masih terikat dengan kebencian yang engkau sadari bahwa kadangkala itu menghancurkan hidup engkau. Tapi engkau terpuruk, engkau tidak berdaya, engkau jatuh dan jatuh terus dengan luka hatimu. Bahkan situasi yang mungkin engkau sudah gak percaya dengan Tuhan. Engkau sudah gak percaya dengan manusia. Engkau sudah apatis dengan hidup engkau. Kabar baik yang saya sampaikan, hidupmu berharga di mata Tuhan. Dia mati untuk menebus hidup engkau. Dia punya harapan dalam hidup engkau, untuk engkau hidup dalam kebahagiaan sejatinya Tuhan. Untuk engkau bisa menembus satu wawasan hidup engkau, pola pikir hidup engkau, di mana Allah turut bekerja dalam hidupmu, mendatangkan sesuatu yang baik. Kau masih punya masa depan, saudara. Hidupmu masih panjang. Kalau engkau terpuruk dengan kata-kata luka hati, semangat hidupmu akan semakin luntur. Dan satu titik nanti, engkau gak berdaya dengan emosi yang engkau alami. Ayo, sebelum terlambat semuanya, pandang Tuhan Yesus. Ampuni orang-orang yang melukaimu. Engkau harus sadar, karakter-karakter buruk di sekitarmu itu tidak bisa diubahkan dalam waktu yang instan. Karakter itu sudah membatu, saudara. Orang-orang yang melukai kamu itu sudah punya karakter yang membatu. Kalau engkau terlukai dan engkau akan menjadi pribadi seperti orang yang melukai engkau, artinya engkau tidak menghargai hidupmu. Coba berpikir, renungkan dalam hidup engkau, untuk engkau bisa bertindak. Doakanlah mereka. Bilang dalam doamu, Tuhan, ubahkan orang-orang yang melukai aku oleh hatimu, oleh kasihmu, seperti yang aku harapkan dengan engkau. Aku ingin punya hati yang baru. Aku ingin terlepas dari belenggu-belenggu luka hati itu. Karena yang aku tahu, kalau aku terluka, hidupku akan berantakan. Dan tidak ada kesempatan untuk masuk dalam kerajaan kekal Tuhan. Kita akan masuk dalam neraka, hidup dalam kepahitan, mati dalam kepahitan. Saudara, harapan saya, anak-anak muda dimanapun kalian berada, jangan hancurkan hidupmu karena hidupmu terikat dengan luka. Mari kita sama-sama. Hari ini Tuhan, aku mau dipulihkan. Aku mau belajar untuk mengampuni seperti Engkau yang sudah mengampuni aku dan banyak orang yang lain, untuk hidup menjadi anak-anak Tuhan dan mendapatkan anugerah keselamatan, jaminan kekal di kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai bertemu dengan renungan-renungan dengan topik-topik yang lain yang akan semakin membuat hidupmu dewasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.